Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kasih karunia, berkat, dan rahmat dari Bapa yang Maha Kudus kiranya senantiasa tercurah atas jiwa dan raga kita, dan Roh Kudus yang bertahta dalam sanggar suci hati membangkitkan dalam diri kita iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kita dibuatnya berhasil dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita kembali mengadakan pertemuan BKSN yang ketiga. Adapun pertemuan BKSN kita yang ketiga ini dengan tema pembaruan relasi dalam keluarga. Namun sebelumnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Setep Sekeluarga yang telah menyediakan tempat bagi kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pendalaman kitab suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam melaksanakan tugas perutusannya, Nabi Maleakhi harus berhadapan dengan umat yang tidak peduli lagi dengan iman. Ketidakpedulian itu terungkap dalam tindakan banyak suami Yahudi yang menceraikan istri mereka. Dalam perkawinan, Allah telah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan kasih. Namun, mereka mengabaikan kebenaran ini dan menceraikan istrinya kalau sudah tidak senang lagi kepadanya. Dan ada perempuan lain yang dianggap dapat lebih menyenangkannya. Banyak yang menceraikan istri Yahudi mereka supaya bisa mengawini perempuan asing. Maleakhi mengingatkan mereka bahwa Allah menghendaki kesetiaan dalam perkawinan. Ketidaksetiaan adalah dosa kepada pasangan dan kepada Allah. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan merenungkan seruan Nabi Maleakhi mengenai pentingnya menghayati kasih sayang dan kesetiaan dalam keluarga. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki suasana pendalaman yang lebih dalam, mari kita hening sejenak, kita sesali segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, supaya pada malam hari ini kita pantas dalam menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau senantiasa hadir di dalam keluarga yang menghayati kasih setia satu sama lain. Karena itu, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa setia terhadap pasangan hidup kami. Namun kami menyadari kelemahan dan kerapuan kami. Kami mohon, bantulah kami memahami sabda-Mu yang Engkau sampaikan melalui Nabi Maleakhi dan menghayatinya dalam keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Maleakhi. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Allah? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain
sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat. Perbuatan yang menjijikkan dilakukan di Israel serta di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Kiranya Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Inilah hal kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Lalu kamu bertanya, karena apa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau khianati. Padahal dialah teman hidupmu dan istri perjanjianmu. Bukankah dia yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki yang esa itu? Keturunan umat Allah. Jadi, jagalah dirimu. Janganlah seorang pun berkhianat terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Demikianlah sabda Tuhan. Pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar sabda Tuhan yang baru saja dibacakan, mari kita hening sejenak. Kita berusaha untuk memahami kira-kira dari bacaan ini apa yang dapat dimengerti, apa yang dapat dipahami. Dari bacaan ini kira-kira bercerita tentang apa? Mungkin Bapak Ibu yang sudah membawa bahannya bisa dibaca ulang di dalam hati sembari berusaha untuk memahami maksud daripada bacaan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya agar kita lebih mendalami bacaan ini, kita dibantu dengan 4 pertanyaan. Saya akan memandunya dimulai dari pertanyaan yang pertama. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan opininya, pendapatnya, maupun sharing pengalaman imannya dalam hidup sehari-hari. Pertanyaan yang pertama, mengapa orang Yahudi ditegur ketika berkhianat satu sama lain? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira mengapa orang Yahudi ditegur ketika mereka berkhianat satu sama lain? Silakan mungkin Pak Gunawan bisa menyampaikan pendapatnya. Monggo Pak Gunawan. Ya, mungkin tuan rumah dulu untuk mengawali sharingnya atau pendapat. Silakan Pak Step mungkin. Pertanyaannya adalah, mengapa orang Yahudi ditegur ketika berkhianat satu sama lain?
hubungan itu kan naik turun prosesnya, sehingga kalau sudah tidak sama komitmennya, otomatis ya ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa dihakimi, lebih pada komitmen. Baik, terima kasih Pak Step atas pendapatnya, atas jawabannya. Ya, pada dasarnya Pak Step menyampaikan kepada kita semua bahwa mengapa Allah menegur yang namanya pengkhianatan, ya karena di sana ada kejahatan ya. Yang namanya pengkhianatan itu kan menyakiti satu sama lain dan melanggar komitmen yang telah dibuat, begitu Pak Step ya, yang telah disepakati oleh kedua pasangan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Step atas pendapatnya. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan jawabannya. Pak Gunawan, silahkan Pak. Baik. Pada prinsipnya saya pikirkan sama dengan Pak. Betul. Setiap pengkhianatan itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Itulah makanya Tuhan sangat membenci pengkhianatan di akhir bacaan tadi. Sebab aku membenci perceraian. Ya, perceraian itu kan salah satu penyebabnya itu ya, karena sudah tidak saling setia, sudah mengingkari tadi, artinya berkhianat lah, ya, sehingga terjadi perceraian. Dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, jadi perceraian dan kekerasan itu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saya rasa ya itu tadi, karena dengan berkhianat kita menyakiti satu sama lain, melanggar kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, melanggar kesepakatan, komitmen tadi itu, sehingga baik kita sesama manusia dan juga Tuhan itu ya kita khianati juga, yang saya rasa begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas jawabannya. Ya. Pada dasarnya Pak Gunawan menyampaikan kepada kita semua bahwa yang namanya mengkhianati pasangan itu bisa juga diartikan kita mengkhianati Tuhan, gitu Pak ya. Ya, bisa diartikan juga kita menyakiti hati Allah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya di sini sudah ada jawabannya. Nah, dasarnya dari ayat yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Allah? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Nah, kalau kita lihat dari mulanya, namanya perkawinan itu kan memang diangkat martabatnya kalau di gereja Katolik itu sebagai sakramen. Nah, kalaupun dulu di perjanjian lama tidak ada istilah sakramen, tapi kan tetap perkawinan itu tetap dikuduskan begitu. Yang mana seorang suami akan meninggalkan istrinya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Tentu dalam perkawinan yang dikuduskan itu, yang menyatukan mereka itu ya Allah itu sendiri. Allah yang menyatukan mereka berdua. Maka kalau ada salah satu pasangan yang mencoba untuk mengkhianati, menceraikan, lalu kawin dengan perempuan lain, ya tentunya yang dikhianati itu tidak hanya pasangannya saja. Nah, sebagaimana yang disampaikan Pak Gunawan tadi juga, bahwa yang dikhianati atau yang dilawan itu sebenarnya Allah juga. Ketika kita menentang yang namanya perkawinan yang kudus, perkawinan yang sudah diberkati oleh Tuhan sendiri, nah, kita otomatis mengusahakan perceraian sama dengan kita melawan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Ya, tentunya itu jadi sebuah dosa. Mengapa orang-orang Yahudi pada masa itu juga mengalami teguran atas pengkhianatan tersebut. Nah, bukan tanpa alasan juga mengapa Allah itu sangat membenci yang namanya perceraian, Bapak Ibu. Karena dalam sejarahnya memang kan banyak sekali
umat Israel itu mengkhianati Tuhan dengan berhala-berhala. Nah, jadi menyembah allah-allah lain begitu. Yang bukan di masa itu kan mereka Tuhan mereka Yahweh istilahnya, disebutnya sebagai Yahweh atau Yod-Heh-Vah-He itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Manakah dua perbuatan orang-orang Yahudi yang menjijikkan Allah? Dua perbuatan orang-orang Yahudi yang menjijikkan bagi Allah, ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Silahkan, mungkin bisa disampaikan. Mungkin Pak Langkir, monggo Pak Langkir. Kira-kira perbuatan orang-orang Yahudi yang bagaimana sehingga itu kok dikatakan menjijikkan bagi Allah? Kalau berdasarkan bacaan tadi. Silahkan Pak Langkir. Ya tidak perlu berpanjang lebar, yang penting ada disampaikan pendapat gitu. Kita sama-sama belajar. Nanti kan pastor bisa memberi peneguhan untuk meluruskan. Ya. Pertanyaannya ini Pak Langkir, manakah dua perbuatan orang-orang Yahudi yang menjijikkan Allah? Dua perbuatan orang Yahudi yang menjijikkan bagi Allah. Menjijikkan. Iya, menjijikkan. Yang tadi kiranya kita dengar dari bacaan tadi Pak Langkir. Kira-kira apa yang Pak Langkir tangkap begitu mungkin? Menjijikkan dalam hati, membenci. Iya benar, membuat murka Allah begitu. Ya. Jadi aturan Allah itu dilanggar. Nah, jadi menjijikkan itu membenci namanya. Berarti kan dia melanggar dalam perintah Allah. Apa yang diajarkan? Yang sebenarnya pun yang pertanyaan yang kedua atau yang pertama tadi. Yang pertanyaan pertama tadi, mengapa Allah benci dengan perceraian? Nah, karena membenci perceraian itu orang yang menyakiti hati tadi itu melanggar sumpah dan janji. Kalau itu itu melanggar sumpah dan janji. Karena perjanjian Allah dari awalnya begini-begini tapi dilanggar. Setelah dilanggar terjadilah menyakiti, terjadilah membenci. Nah, jadi serius dari Allah dari awal pertama tadi. Contoh kalau kita perjanjian sudah diberikan oleh Tuhan jangan diberikan oleh manusia. Ya, tahu. Kata kita manusia. Ya. Tapi kadang-kadang ngomong baru-baru ini ya. Apa? Artinya dia tuh melanggar sumpah dan janji. Tidak setia lagi dengan Tuhan. Kemauan Tuhan bukan begitu. Tuhan itu harus didekati, Tuhan itu harus kita dampingi, Tuhan itu harus kita tanya, Tuhan itu harus kita kasih. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi sesama. Tuhan tadi benci masalah perceraian. Memang benci karena awal tadi Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Ya. Manusia itu hidup semati sampai meninggalkan orang tuanya. Nah, jadi itu sebenarnya kitalah yang melanggar. Kitalah yang tidak sesuai dengan janji. Jadi tidak sesuai dengan janji itulah timbullah kesakitan, timbullah kebencian. Bukan itu ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Langkir atas jawabannya. Ya, Pak Langkir bisa dikatakan menjawab dua pertanyaan langsung Bapak Ibu ya. Yang pertama dan yang kedua tadi. Untuk yang kedua, Pak Langkir mungkin lebih menjawabnya kepada karena melanggar aturan dari Allah sehingga Allah ya merasa jijik dengan perbuatan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kemudian Pak Langkir juga menyampaikan juga pendapatnya untuk yang nomor satu tadi ya karena melanggar janji ya Pak Langkir ya, pada dasarnya melanggar janji yang telah disepakati ya, tentunya itu dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat, silahkan. Karena untuk teringat Adnan. Paling nyaman berdosa ketimbang kita mencari keselamatan. Memang benar, bikin dosa itu paling nyaman kan setiap waktu. Nah kan,
Benar. Jadi kalau kita limatnya sebenarnya bukan nyaman, itu sengsara. Nyamannya mudah bikin dosa, tapi akhirnya sengsara. Saya nyelipang sedikit lah. Iya, Saya iya. teringat dengan khotbah. Oh, berarti Karena bisa dikatakan tarik aku tuh waktu khotbah itu tuh. benar Pak Langkir. Iya. Jadi dosa itu bisa dikatakan kenikmatan sesaat begitu ya. Iya, betul. Tapi ujung-ujungnya penderitaan berkepanjangan. Gitu. Bisa jadi. Ya, terima kasih Pak Langkir atas jawabannya. Ya, mungkin silakan mungkin Papa Bu Natali bisa berbagi pendapat. Oke. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 Bapak Ibu. Ini rujukannya dari ayat yang ke-11. Ya, dari ayat yang ke-11 dikatakan perbuatan yang menjijikkan dilakukan di Israel serta di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Nah, jadi ada 2 perbuatan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Yakni itu tadi, orang Yahudi menajiskan tempat kudus Tuhan. Ya, bisa dikatakan juga bait Allah pada waktu itu ya. Dengan apa mereka menajiskannya? Ya tentunya dengan berhala-berhala, ilah-ilah asing ataupun sembahan-sembahan yang itu bukan Tuhan begitu ya. Tetapi bisa dikatakan dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana kok itu bisa masuk sampai dialami atau terjadi penyembahan-penyembahan yang sedemikian rupa? Nah, itu karena pelanggaran yang kedua itu tadi Bapak Ibu. Karena telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Karena suami-suami orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini, tadi kan dikatakan banyak meninggalkan istri-istrinya, kemudian menikahi perempuan dari bangsa-bangsa lain. Yang mana mereka ilahnya itu bukan ilah Yahweh itu, bukan Tuhan semesta alam, yakni berhala-berhala. Nah, karena orang-orang Yahudi tadi menikahi perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa lain yang memiliki ilah asing, akhirnya kecondongan hatinya pun terpengaruh juga begitu. Akhirnya dari situ mereka orang-orang Yahudi ikut menyembah juga ilah-ilah asing tadi. Nah, sebagian dibawa ke tempat kudus, yang mana itu akhirnya menajiskan tempat kudus Tuhan. Nah, itu yang membuat Tuhan menjadi sangat murka ataupun jijik dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Dan di sisi lain yang namanya pengkhianatan itu tadi, perceraian itu tadi, yaitu secara tidak langsung juga berkaitan juga dengan pengkhianatan kepada Tuhan. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, walaupun tidak semuanya berlaku demikian. Oke Bapak Ibu, lanjut di pertanyaan yang ketiga. Apa saja hukuman bagi orang-orang Yahudi yang telah melakukan perbuatan menjijikkan itu? Kira-kira hukuman apa yang diterima oleh orang-orang Yahudi karena melakukan dosa-dosa yang demikian tadi Bapak Ibu? Yang membawa berhala-berhala sehingga menajiskan tempat kudus, kemudian menceraikan istri-istri mereka, lalu menikahi perempuan dari bangsa-bangsa lain, sehingga menyembah Allahnya juga, Allah mereka yang bukan Tuhan semesta alam. Nah, kira-kira hukuman apa yang akhirnya diterima oleh orang-orang Yahudi pada masa itu? Baik, mungkin Pastor pada malam hari ini juga ingin menyampaikan pendapat, bahkan barangkali nanti saya ada yang melenceng kan bisa diluruskan Pastor. Kalau saya nambahkan apa ya, begini Ya. ini bacaan ibaratnya BKS ini kan lebih kepada apa ya, mengingatkan kita, terutama kalau lihat temanya relasi dalam keluarga. Kalau balik ke pertanyaan itu, hukuman apa? Sebenarnya kalau di masa kini, kalau di apa cerita di Alkitab mungkin lebih kepada apa ya, cerita sesuai dengan Pada zamannya itu ya. pada zaman ini itu kompleks sekali hukuman yang akan dialami apabila
sebuah keluarga berubah dari komitmen awal. Perceraian itu sendiri kan tidak diinginkan siapapun, itu saya rasa tidak ada yang mau. Tapi karena kondisi dan toleransinya itu berbeda-beda, sehingga perceraian ini tidak bisa terelakkan. Secara sosial sanksinya pasti jelas. Tetap ada rasa malu kalau memang itu dianggap di luar konteks norma pada umumnya. Tapi kalau ada istiadat, setiap tempat saya rasa tidak jauh beda lah. Dan macam di sini, kalau kita orang Dayak kan, walaupun secara gereja tidak akan mungkin dipisahkan ya Pak Sol. Karena itu tadi bentuk pelanggaran dan pengkhianatan Tuhan kan, kalau kita dengan gereja sudah terjadi seperti itu, jangan kan udah sampai berada dan sebagainya, sampai mengajukan pembatalan perkawinan. Itu ya komitmen awal kita walaupun melalui pasangan, tetapi itu terhadap Tuhan udah dilanggar, tidak ada yang tersakiti. Benar. Sudah terjadi kekerasan, bukan, bisa jadi tidak hanya kekerasan fisik, verbal saja ada keras itu, misalnya dengan omongan sebagainya, sehingga ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa ya saya dikhianati dan sebagainya. Sanksi tetap yang pertama sanksi sosial, yang kedua tetap sanksi administratif sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara gereja saja, kalau sudah ada proses seperti itu, yang pertama sebelum dapat kemurahan rohani, kalau misalnya di gereja saja sudah disanksi. Tapi itu kan kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi konteks kalau saya lihat persoalan sanksi ini kalau disakiti, sanksi sosial, sanksi administratif, dan sanksi secara gereja. Jadi kalau semuanya ini dialami dan jadi beban bagi kita yang mungkin akan bisa saja mengalami, itu resiko lainnya bisa saja lupa akan gereja dan akan Tuhan. Karena tadi, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa dan sebagainya. Tapi kembali pada pribadi kita masing-masing, kalau kita menyadari ini mungkin jalannya harus saya lalui, saya harus memperbaiki, relasi itu akan bisa menjadi baik secara sosial, secara administratif maupun secara gereja. Karena semua masalah ini 100% tidak bisa, tetapi solusi untuk mencapai kondisi lebih baik itu tetap pasti ada. Gereja pun pasti membuka peluang itu, negara juga membuka peluang itu, secara kultur budaya juga membuka peluang. Jadi kalau saya lihat konteks masa kini, mungkin bacaan ini mengingatkan kita, sanksi-sanksi itu pasti ada, jalannya tetap pasti ada, tapi ya, baik. Terima kasih Pak Step atas jawabannya. Ya, pada dasarnya Pak Step lebih menjawab dari pertanyaan ini dengan jawaban yang kontekstual pada zaman ini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tadi menceraikan istrinya kemudian menikah lagi dengan perempuan lain, ada sanksi sosialnya, kemudian juga ada sanksi administratif. Ya, mungkin sanksi sosialnya yang bersangkutan merasa malu, ya kan? Merasa dihakimi sendiri, mungkin ada juga yang menghakimi masyarakat yang melihat perbuatan-perbuatan demikian bertentangan dengan moral begitu. Kemudian sanksi administratif, misalnya kalau orang sudah menikah secara gereja kemudian lagi menikah lagi dengan perempuan lain dengan pernikahan yang dengan cara yang berbeda lah, itu tentunya tidak ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilayani lagi oleh gereja, misalnya seperti komuni, ya, itu kan suatu sanksi juga bahwa yang bersangkutan tidak bisa menerima komuni dan lain-lain itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Step atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan.
Oh, silakan Pak Langkir. Masalahnya malam ini koma kan tidak di oke, nomor kalau salah. Ini kalau malam itu hukum Tuhan itu tetap berlaku di hadapan orang Yahudi tadi, tetap berlaku untuk hukum cinta kasih yang dilakukan di dalam. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan aku benci dengan umatnya, tidak pernah. Kalau musuh dalam hati tidak pernah. Malah manusia yang saling benci Tuhan juga sayang. Jadi punya rasa hukum Tuhan itu dengan Yahudi tadi tetap hukum cinta kasih dilakukan kepada kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Langkir atas jawabannya. Ya, pada dasarnya Tuhan tetap menghukum tapi dengan hukum cinta kasih begitu Pak Langkir ya, untuk mengingatkan supaya yang bersangkutan itu dapat memperbaiki diri begitu Pak Langkir ya. Baik, terima kasih Pak Langkir. Baik Bapak Ibu, kalau kita mungkin merujuk kepada kisahnya yang dahulu terjadi ya, dari bacaan itu berdasarkan ayat 12 dan 13. Nah, ini dikatakan bahwa mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji di hadapan Tuhan tadi, mereka menerima hukuman. Nah, Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Nah, jadi ada yang namanya pelenyapan begitu Bapak Ibu ya. Ya mungkin Tuhan di sini juga sangat murka atau mendisiplinkan juga bagi umat yang dosa-dosanya mungkin bisa dikatakan ya sudah besar dan tidak bertobat begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bertobat tentunya Allah tetap membuka kesempatan bagi kita, tetap mengasihani kita. Yang kedua, nah sekalipun orang-orang Yahudi tadi berdoa meminta kepada Tuhan dengan tangis dan air mata, ya tetap tidak didengar oleh Tuhan karena mereka tidak berbalik dari dosa-dosa mereka, tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Nah, sebagaimana juga di dalam firman-Nya dikatakan juga bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong atau pendengarannya kurang tajam untuk mendengar, tetapi dosa-dosamu lah yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu. Jadi sudah jelas bahwa ketika orang tidak mau bertobat, ketika sudah melakukan dosa-dosa ya Allah pun akan memalingkan diri dari mereka begitu. Tetapi ketika kita mau merendahkan hati kepada Tuhan, kita mau bertobat, menyesali segala dosa-dosa kita, ya tentunya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sebagaimana juga yang dikatakan Pak Langkir tadi, Tuhan penuh cinta kasih, pasti akan mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita. Misalkan kita mau merendahkan diri, mau bertobat. Oke, Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa orang-orang Yahudi harus mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan? Ya. Mengapa orang-orang Yahudi harus mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan? Oke, pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu. Silakan. Saya menjawab Pak. Oh, silakan Bu Gunawan. Kalau di hukuman negara kan itu adalah KTP ya, kartu tanda penduduk. Kalau di anak-anak lahir itu ada akte kelahiran. Benar. Kalau orang menikah itu ada surat nikah, surat baptis. Jadi kalau mereka pastor tuh saya ada mendengar dari khotbah pastor siapa tuh ada tandanya tuh ada kalung salib. Jadi itu bertanda bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan kita dan jangan selalu berbuat dosa dan kesalahan. Apapun dosa kita harus kita maafkan. Itu ya Pak Angga. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Yang pasti Tuhan itu Maha Kasih Bu ya. Yang pasti apapun dosa kita akan dimaafkan ya Bu ya. Selama kita ya mau merendahkan hati, mau menyesali, mau bertobat. Sampai melanggar perintah Allah. Ya, baik. Terima kasih Bu Gunawan atas jawabannya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain, silahkan. Yang pada akhirnya jangan sampai bercerai-berai lagi, maka dipertahankan. Ya. Jadi kita harus teringat sumpah janji kita di gereja. Tuhan mengatakan tidak mengizinkan
perceraian. Iya benar. Benar Pak Langkir. Sesuai sumpah janji kita. Kalaupun kita memang betul-betul memikirkan Tuhan itu yang menjadi ajaran kita, yang menjadi tumpuan hidup kita sehari-hari, yang menjadi iman kita sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Langkir atas jawabannya. Ya, pada dasarnya mengapa kita harus mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan? Karena tadi apa Pak Langkir ya? Karena janji begitu ya? Karena sumpah dan janji begitu ya, dari kedua pasangan, kedua mempelai begitu Pak Langkir ya. Ya baik, ya benar sekali yang disampaikan oleh Pak Langkir. Mengapa kita sebagai umat beriman ini harus mempertahankan yang namanya perkawinan? Karena bagaimanapun juga, ya kalau kita rujuk dari ayat 14-16, nah Tuhan sendiri yang menjadi saksi ketika kita itu dipersatukan di dalam ikatan perkawinan. Nah, kalau di dalam perjanjian baru kan memang di dalam gereja Katolik perkawinan itu dipandang sebagai sakramen, tanda dan sarana keselamatan Allah. Jadi sedikit nambah oh iya. aku ya Pak Gaya. Silakan. Aku kalau masa-masa di anak 1 dan 2, kan saya kalau marah dengan anak istri saya tuh pokoknya rasa-rasa luar biasa gitu. Pokoknya 1 ekor babi masuk ke dalam perut saya masak. Tapi saya begini Pak, begini. Nah kemarin saya mendekati dia, saya dengan dia masih gadis. Saya cantik, hilang, marah itu hilang. Nah ini, tapi kalau saya tidak menjadi itu, pokoknya langsung. Tapi setelah balikin, salah ini. Karena kemarin aku lihat dia tuh cantik, bagus, sayang. Jadi hilang, maunya hilang, mereda. Cuma itulah, karena ini kebetulan ini kan namanya membuka pengalaman kan. Iya Pak. Jadi Siap. itulah perceraian tadi. Kalau kita sadari, memang terjadi perceraian itu. Karena kita tuh kalau marah tuh langsung pak, kunci dia putus, kan? Iya. Tapi kalau kita olah baik-baik, kita ingatkan masa lalunya. Tapi saya salah. Kemarin saya mendekati dia, datangi dia, melamar dia, bukan dia melamar saya. Lalu hilang Pak Angga. Oke. Kadang-kadang hilang sendirinya. Mungkin itu pengalaman dari saya. Iya Pak Langkir. Ya. Baik, terima kasih Pak Langkir sudah membagikan pengalamannya. Jadi supaya kita itu tidak terlalu dalam kemarahan kepada pasangan begitu Pak Langkir ya. Kita harus mengenang masa-masa ketika kita baru kenal gitu ya, masa-masa manis begitu ya. Ya. Kemudian sampai kita mengucapkan janji di hadapan Tuhan itu kan harus kita ya. Kalau kita tidak menyadari, saya lihat istri saya Bang memang nggak cantik lagi. Masih cantik lah Pak. Saya ingat kembali. Ya memang manusia itu bukan macam benda bertanam tumbuh muda, tanam lagi tumbuh muda. Bukan, manusia itu kan ditanam 1 kali kan nanti besar-besar seperti itu kan. Nah ini pengalaman aku, Pak Angga paling banyak aku kalau pikir aku selalu tuh yang cewek cantik-cantik, yang istri aku tuh bikin sari, bikin tua tuh awal-awal. Tapi itulah harus dibalik lagi pikir kita tuh, udah kembali ke awal lagi. Iya. Akhirnya secara otomatis hilang. Disegarkan kembali gitu Pak ya. Lalu jatuh cinta lagi gitu. Ya baik. Terima kasih Pak Langkir atas jawabannya. Nggak mungkin menambahkan. Karena ada keterkaitan temanya. Kebetulan beberapa bulan yang lalu, walaupun agak sedikit dipaksa kami tidak pastor untuk mengikut kegiatan merit. Jadi ternyata banyak hal berkeluarga yang tidak kita sadari yang menjadi bom waktu. Salah satunya mungkin kita jarang mengingat masa-masa waktu PDKT seperti itu, waktu zaman dulu dan sebagainya. Untuk menghadapi mensiasati ada relasi baru dan selalu tumbuh cinta dan kasih sayang itu kalau menurut versi ME itu kita bertukar surat cinta, Bertukar surat cinta. menciptakan perasaan
Beda waktu kita berrelasi berbicara langsung, kadang-kadang ada rasa canggung, malu, walaupun udah sekian tahun rumah tangga, kadang-kadang mau mengucapkan aku sayang kamu tuh mungkin sekarang udah lupa kita. Beda waktu kita pacaran dulu ya Pak Laki, waktu masih cantik apa sih kan, masih ganteng. Jadi metode itu yang dicoba untuk membangun relasi, sehingga kadang-kadang apalagi kalau ibu ini kan ahlinya sejarah. Semua hal itu dari sekian puluh tahun lalu itu terungkit lah. Karena penyebabnya gara-gara sayur tidak dimasak mah. Tapi terungkit lah. Jadi membangun relasi ini apa ya? Kadang-kala harus disampaikan bukan dalam bentuk lisan saja, tetapi dalam bentuk apa? Tulisannya, surat menyurat. Sehingga itu bisa flashback mengenang masa lalu. Oh dulu waktu bapak ibu menulis surat cinta itu kayak gitu ya. Dan itu diminta dibacakan, apa yang ditulis Dibacakan. sehingga dari situ ada pengendapan ternyata bapak masih sayang yang saya kepada ibunya, ibu juga sayang. Dan itu akhirnya membuat kita ternyata keluarga itu penting. Anak-anak itu adalah buah-buah dari kasih sayang suami dan istri. Kadang-kadang bom waktu yang kita lupa dengan kesibukan kita lupa komunikasi. Karena makan ya sambil-sambil megang HP, tidak ada pembicaraan. Jadi memang relasi yang mau diendapkan di sini adalah relasi yang mendalam sehingga bisa menyelami harapan pribadi masing-masing yang apa yang sudah disatukan oleh Tuhan Allah jangan sampai terceraikan dengan manusia kan gitu. Kalau pastor ngomong ini dari Tuhan Allah jangan sampai terceraikan manusia. Tapi dengan situasi kadang-kadang kita akan lupa. Tetapi dengan adanya relasi untuk mengenang-kenang masa-masa indah, masa-masa manis itu akan menumbuhkan kembali memori-memori lama sehingga pada saat mau marah akhirnya ingat masa lalu. Nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Dan banyak hal. Jadi istilah apa ya, ME itu apa ya, bagaimana perasaan kita dituangkan dalam sebuah surat yang disampaikan. Kita nyampaikan sepatah dua kata-kata tidak secara utuh, tapi kalau dalam surat itu kadang-kadang kalau dalam disuruh nulis itu tak sadar nulis dan itu lama-lama akan bisa dipahami, didalami oleh pasangan kita. Oh ternyata bapak itu tadi marah karena ini. Padahal persepsi si ibu beda. Jadi dengan masing-masing mengungkapkan sebuah perasaan melalui sebuah tulisan, ungkapan cinta, entah di situ ada emosi marah, senang, bahkan kecewa, itu semuanya akan terluapkan, akhirnya plong gitu. Jadi kadang itu yang membuat sampai relasi tidak baik. Kalau relasi tidak baik, otomatis relasi dengan Tuhan pun tidak akan baik. Tidak baik juga. Kalau mau ke gereja aja, lalu tidak mau duduk sama-sama kan, yang satu bisa minggu sore, satu bisa Minggu pagi. sore dan paginya. Nah itu kan akhirnya kalau seperti itu ya Tuhan sendiri juga akan, walaupun kita tidak bisa melihat langsung, mungkin ya itu seperti yang disampaikan oleh bacaan, ya Tuhan akan mengubah dan mengarahkan. Benar. Jadi konteksnya kalau dalam sehari mungkin kalau saya mendalami pribadi ya mungkin kurang sulit. Iya. Baik, terima kasih Pak Step atas tips yang sudah dibagikan ya berkaitan menyegarkan relasi dengan pasangan begitu Pak Step ya, mungkin bisa melalui surat menyurat begitu karena nanti akan menumbuhkan kenangan-kenangan masa lalu sehingga rasa cinta itu akan muncul kembali, diperbarui lagi, dan ketika kita marah pun kadangkala bisa diredam begitu Pak Step ya. Baik, terima kasih Pak Step atas tipsnya, mungkin nanti bisa juga itu diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian begitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan ya. Saya ingin menjawab tadi yang sempat terpotong, terhenti berkaitan dengan mengapa sebenarnya kita itu harus mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan. Ya memang kalau kita membaca di dalam kitab suci itu sendiri, misalnya di Markus pasal 10 ayatnya yang ke-9 bahwa
apa yang dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, maka ketika seorang mengusahakan yang namanya perpisahan, perceraian, tentu sekali lagi yang dikhianati, yang dilawan bukan pasangannya saja, tetapi juga Allah itu sendiri. Nah, mengapa kesetiaan ini juga harus dipertahankan? Karena di sisi lain, melalui perkawinan yang sakramen tadi Bapak Ibu ya, dengan disatukannya cinta kasih. Nah, salah satu tujuan perkawinan kan bonum prolis, disebut sebagai bonum prolis, yakni terbuka dengan kelahiran anak. Terbukanya kelahiran anak, kita memiliki anak. Anak merupakan buah cinta daripada kedua pasangan tersebut, sehingga melahirkan anak-anak Allah, ya, melahirkan gereja juga pada akhirnya nanti. Karena gereja kan ya persekutuan orang-orang Kristiani yang beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita sebagai orang Katolik ini mengkhianati pasangan kita, menikah dengan orang lain, nah tentu yang kita lahirkan nanti kan ya bisa jadi anak-anak yang tidak terdidik secara iman juga Bapak Ibu. Jadi masalah pendidikan iman kekatolikan nanti kan bisa hilang, bisa pudar juga. Apakah nanti pribadi-pribadi tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah atau tidak. Nah itu kan bisa dikatakan membuka peluang yang sangat bahaya sekali dalam hal iman itu tadi Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita sebagai orang-orang Kristiani yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menikah secara sakramen, ya memiliki tanggung jawab untuk menghidupi itu sampai akhir hayat hidup kita. Karena namanya perkawinan Katolik, kalau dia sudah ratum et consumatum istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada kesepakatan, perjanjian, dan juga disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan itu dengan kuasa apapun tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Lalu mungkin kita tanya, tapi kok ada juga Pak Angga yang bisa berpisah diurus oleh gereja? Ya mungkin itu konteksnya beda Bapak Ibu. Itu kan dianulasi, dibatalkan karena mungkin dia terbukti bahwa perkawinan yang dulu itu ada cacat perkawinan, sehingga itu bisa dibatalkan. Mungkin perkawinan yang dahulu itu ada karena tekanan, ancaman, sehingga mereka akhirnya menikah. Nah itu bisa dianulasi, bisa dibatalkan. Tetapi ketika orang saling mencintai satu sama lain, disatukan dalam sakramen perkawinan yang suci itu tadi, kemudian sudah ratum et consumatum, ya tidak bisa diapa-apakan. Maka kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi janji kita kepada pasangan kita dan juga kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin untuk lebih memberi peneguhan, saya akan membacakan peneguhannya dalam 4 tahap Bapak Ibu ya. Orang Israel percaya bahwa Allah pencipta adalah Bapa mereka, sehingga mereka semua bersaudara. Tetapi mereka tega mengkhianati sesama, bahkan istri mereka sendiri. Dan dengan demikian mengkhianati Allah Bapa mereka. Maleakhi menyebutkan dan 2 perbuatan mereka yang menjijikkan. Pertama, mereka menajiskan bait Allah dengan menempatkan patung berhala di dalamnya. Kedua, mereka menceraikan istri Yahudi mereka supaya dapat memperistri perempuan asing. Karena perempuan-perempuan asing itu menyembah berhala, mereka pun ikut menyembah berhala yang mereka tempatkan di bait Allah. Ya, mungkin ini bisa menjadi nasihat juga bagi kita Bapak Ibu yang masih muda-muda, mungkin yang belum menikah. Nah, kalau kita nanti sebagai orang Katolik mencari pasangan, ya sebisa mungkin pasangannya itu yang seiman. Ya, kita sebagai orang tua kan memang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita di dalam iman, maka kita juga harus bisa mengarahkan anak-anak kita supaya mendapatkan pasangan yang seiman. Karena kalau kita kaitkan dengan bacaan ini tadi kan ya, kalau kita istilahnya ada kerabat kita, saudara kita yang menikah dengan orang yang berbeda agama, berbeda iman, ya mungkin ada pernikahan dispensasi yang diberi izin oleh uskup. Tapi pada dasarnya kan itu sebenarnya banyak sekali tantangannya, rintangannya. Bisa saja yang bersangkutan tadi bisa kehilangan imannya. Apalagi anak-anaknya, walaupun dalam pernikahan dispensasi tadi anak-anaknya harus dididik secara Katolik, ya namanya dinamika berkeluarga itu kan ya tidak tahu juga. Akhirnya ada mertua yang ikut campur, anaknya harus mengikuti agama
yang bukan Katolik dan seterusnya itu Bapak Ibu ya. Jadi sangat membahayakan iman. Jadi kita yang sudah diberi anugerah melalui sakramen baptis sebagai orang Kristiani ya, tentunya kita juga harus berusaha untuk mencari pasangan yang seiman. Karena dengan pasangan yang seiman ya kita tentunya akan lebih bahagia daripada pasangan yang berbeda agama. Karena tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan muncul daripada kita menikah dengan yang memang seiman begitu Bapak Ibu. Kedua, para lelaki Israel telah mengkhianati istri dan Allah mereka. Allah akan menghukum mereka sehingga tidak ada lagi orang-orang berlaku jahat yang akan melahirkan keturunan yang suka berkhianat. Walau mereka menutupi mezbah dengan air mata, Allah tidak akan menerima kurban persembahan mereka, karena mereka telah mengkhianati istri mereka. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang mengikat pasangan suami istri. Allah sendirilah yang mempersatukan dan mengikat mereka dalam perkawinan. Pengkhianatan dalam perkawinan adalah tindakan yang mengabaikan Allah. Karena itu Allah juga akan mengabaikan doa dan ibadah mereka. Jadi kalau kita bergelimpang dengan dosa, terkhusus dalam hal dosa pengkhianatan kepada istri, kepada suami, nah Allah sendiri akan memalingkan wajahnya terhadap kita. Dia tidak akan mendengar doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, walaupun kita ya aktif di gereja, kita aktif berdoa secara pribadi, tetapi ketika perbuatan-perbuatan perilaku kita tidak mencerminkan apa yang Allah kehendaki, ya sama saja Allah tidak akan berkenan kepada kita. Begitu Bapak Ibu. Perkawinan dengan perempuan asing berlawanan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki agar dari perkawinan dilahirkan anak-anak yang setia kepadanya. Itu hanya terjadi jika mereka menikah dengan sesama Israel. Lelaki Israel harus mengendalikan diri dan tidak mengkhianati istrinya untuk kawin dengan perempuan asing. Allah membenci perceraian dan pengkhianatan. Hukum Taurat memang memperbolehkan suami menceraikan istri karena alasan tertentu. Tetapi dalam setiap perceraian pasti ada ketidaksetiaan. Allah memahami perasaan orang yang dikhianati karena ia sendiri telah berulang kali dikhianati oleh umatnya. Allah menghargai kesetiaan karena ia sendiri tetap setia walaupun umatnya berulang kali mengkhianatinya. Ya Bapak Ibu. Jadi mengapa Allah itu sangat membenci yang namanya perceraian? Bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam sejarahnya Allah ini sering sekali dikhianati oleh umatnya, terkhusus umat Israel pada waktu itu. Misalnya saja ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, mereka dituntun oleh Nabi Musa, Harun dan Miriam. Tapi ketika Nabi Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, malah orang-orang Israel ini dikiranya Musa tadi sudah mati, sehingga meminta kepada Harun untuk membuatkan patung lembu tuangan. Ya, patung lembu tuangan dari emas mereka yang dikumpulkan itu Bapak Ibu. Dengan demikian mereka tidak setia kepada Allah mereka, mengkhianati Allah mereka. Jadi bukan tanpa alasan sehingga Allah itu membenci yang namanya perceraian. Karena namanya pernikahan, perkawinan, hubungan antara suami dan istri, itu kalau dalam perjanjian lama itu melambangkan hubungan Allah dengan umatnya. Ya. Kalau di dalam perjanjian baru melambangkan Kristus dengan gereja. Jadi martabatnya memang diangkat begitu kudus, begitu suci. Jadi ya pada malam hari ini kita diingatkan supaya kita lebih lagi untuk mempertahankan yang namanya perkawinan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah tidak menghendaki perceraian, karena Allah yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan, sehingga mereka menjadi satu daging. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perceraian merupakan tindakan yang memisahkan pasangan yang sudah dipersatukan oleh Allah. Dengan demikian, perceraian merupakan tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Marilah kita memelihara kesetiaan dalam perkawinan. Ya Bapak Ibu,
pada dasarnya perkawinan itu akan melahirkan gereja. Mengapa melahirkan gereja? Karena gereja terkecil itu sebenarnya kan adalah keluarga itu sendiri, yang disebut sebagai ecclesia domestica. Dan itu bisa terjadi, terwujud ketika adanya perkawinan antara orang-orang Katolik, orang-orang yang seiman tadi Bapak Ibu, akan melahirkan gereja yang terkecil, yakni ecclesia domestica, yang mana di dalamnya nanti harus ya diwujudkan yang namanya 5 tugas gereja. Jadi 5 tugas gereja itu tidak hanya diterapkan ketika kita di gereja saja, di lingkungan saja, tapi juga di keluarga kita masing-masing Bapak Ibu. Misalnya kerikma, harus adanya pewartaan. Seorang bapak, seorang ibu harus mengajari anaknya dalam hal iman. Kemudian koinonia, harus ada persekutuan. Mungkin diadakan ya semacam kegiatan-kegiatan bersama, doa bersama, nah semacam itu. Kemudian liturgia, seorang bapak, ibu saling mengingatkanlah satu sama lain dalam hal berdoa, itu liturgia. Kemudian diakonia, saling melayani satu sama lain. Ya, dalam hal apapun. Ayah bisa melayani istri, istri bisa melayani suami, anak bisa juga melayani papanya, ibunya, membantu dalam banyak hal semacam itu Bapak Ibu. Jadi itu diakonia yang memang harus berjalan di dalam keluarga masing-masing. Kemudian yang terakhir martiria, kesaksian. Jadi masing-masing kita, terutama orang tua, memang harus memberi kesaksian iman tentang pengalaman hidupnya, supaya itu bisa membimbing, ya istilahnya Bapak Ibu, membimbing anak-anaknya supaya tetap dalam jalur iman, dalam jalur yang lurus sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya itu Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Allah senantiasa meneguhkan, menguatkan kita di dalam pesiaran hidup ini, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pastor? Baik. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak, kita meresapkan segala diskusi kita, segala sharing-sharing kita yang dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita endapkan di dalam hati kita, seraya kita membangun niat-niat ke depan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depannya sebagai cerminan bahwa kita mewujudkan pendalaman kita pada malam hari ini. Nah, nanti akan dibantu dengan 2 pertanyaan. Bisa dijawab di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri untuk setia? Atau bisa dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kita untuk setia kepada pasangan kita? Usaha apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesetiaan dalam keluarga? Allah Bapa yang bertahta di dalam kemuliaan, puji dan syukur atas segala kasih karunia, berkat dan rahmat yang boleh kami terima daripadamu setiap saat. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima, baik itu yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari, yang datangnya dari segala arah. Terutama pada kesempatan malam hari ini, kami bersyukur kepadamu karena boleh berkumpul di tempat ini untuk mendalami firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami gali, apa yang kami pelajari, apa yang kami bicarakan, rencanakan, bangun niat-niat pada malam hari ini Bapa, boleh kami wujudkan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih jika ingin menyampaikan doa-doa secara spontan. Dipersilakan.
Bapa yang Maha Baik, kami menyadari bahwa di dalam dinamika hidup terkadang ada godaan-godaan, tantangan-tantangan di dalam kami menghidupi hidup perkawinan. Karena itu Bapa, di dalam kami menjalani itu semua, berilah kami kekuatan sehingga kami dapat bertahan dalam segala ujian, dalam segala pencobaan yang kami alami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami berkumpul untuk sharing masalah keluarga kami masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberikan kebaikan, bersyukur dan berdoa atas pasangan yang masing-masing. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur kami bisa berkumpul di sini. Dan kami berdoa juga untuk keluarga yang sekarang ini ada perceraian. Semoga mereka dikuatkan, cinta kasih, kedamaian, keakuran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau semoga lewat setia dalam perkawinan kami, agar kami mampu mewujudkan apa yang Kau kehendaki kepada kami sebagai seorang, agar anak-anak kami mampu melihatnya, agar mereka nanti menjadi anak-anak yang berdaya kepadamu. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, bagi putra-putrimu yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Engkau senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka, dan senantiasa menerangi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka senantiasa dapat fokus di dalam pelajarannya, sehingga mereka boleh menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa untuk keluarga Pak Setep, kiranya kasih karunia, berkah dan rahmat-Mu selalu mengiringi perjalanan hidup mereka, sehingga mereka senantiasa di dalam cinta kasih-Mu boleh selalu mengucap syukur, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya di dalam jalani sakit mereka tetap Engkau kuatkan di dalam iman, pengharapan dan kasih, sehingga mereka tetap selalu berpegang teguh kepadamu, dan pada waktunya nanti Engkau anugerahkan mereka kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa yang boleh kami haturkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkannya. Semua doa-doa dan harapan-harapan ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah Bapak Ibu kita satukan doa-doa dan harapan-harapan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita juga memohon bantuan doa dari Bunda Maria, sehingga di dalam persiaran hidup ini kita senantiasa selalu dalam perkenanan hati Tuhan. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya, sekarang. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menghayati kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Engkau adalah sumber pembaruan relasi dalam hidup kami. Maka bantulah kami untuk mengatasi kelemahan dan kerapuan kami, serta berjuang mengatasi segala tantangan dan godaan. Berkatilah juga usaha Tuhan dan kami untuk memperbarui relasi dalam keluarga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Mohon pastor untuk memberi kami berkat. Dan bersama rohmu. Amin.